Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Ibu alim ulama cerdik pandai yang kami muliakan, semoga kita dimuliakan Allah dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita sebelumnya tentang pembagian ibadah haji. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Sekarang kita masuk dalam tertib a'maliz zahira, amal-amal yang zahir, yang nampak. Min awalis safar, mulai berangkat, ila rujuk, sampai pulang kembali. Dia ada 10 macam. Yang pertama, al-jumlatu ula fisair. Semenjak awal keluar kepada ihram. Padanya ada beberapa macam. Yang pertama tentang masalah yaitunya wayam bagi ayyabda'a bit taubah. Yang pertama, sepantasnya lah orang yang mau berangkat itu yaitunya bertaubat. Bertaubat. Orang berangkat haji ataupun mau berangkat umroh, maka taubat kepada Allah. Semoga supaya ketika kita mengerjakan ibadah, kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Lalu lanjut waradduz zalim wa qada'id duyun. Dan kalau kita rasanya menzolimi orang, mengambil punya orang, mengambil hak orang, kita kembalikan. Kita ganti, baik yang dia tahu ataupun mungkin dia tak tahu. Wa qada'id duyun, dan bayarkan hutang dulu kalau bisa. Ini agak banyak syaratnya dibuat oleh ulama. Tujuannya tak lain tak bukan supaya haji itu dan umroh itu mabrur istilahnya. Bayarkan hutang. Mana tahu kita berangkat itu tidak kembali lagi. Dan wa'idadun nafaqah. Lalu persiapkan nafkah. Nafkah untuk siapa? Likulli man talzamuhu nafaqatu ila waqtir rujuk. Keluarga kita yang ditinggal, anak, istri yang kita tanggung jawab, maka tinggalkan nafkah untuk mereka sampai kita kembali lagi. Ya, kalau ada orang yang nitip sesuatu kepada kita sebelumnya, kembalikan juga punya orang tersebut. Wa yastashibu minal halalit thayyib ma yakfihi li zahabihi wa iyabihi. Dan dia membekali dirinya juga dengan sesuatu yang halal lagi baik. Jadi jangan pernah kita berangkat haji, berangkat umroh, tetapi uangnya dipertanyakan. Ya, jangan sampai subhat, apalagi berangkat dengan uang haram. Ketika kita baca labbaika Allahumma labbaik, tidak ada kata labbaik untukmu. Kita ingin jumpa kepada Tuhan, tidak ada kata jumpa. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, uangnya uang halal, jangan uang yang ada syubhat apalagi yang haram. Kalau bisa lebihkan uang itu dari kebutuhan untuk kita berinfak, bersedekah. Ada kawan-kawan kita yang mungkin kurang mampu dan sebagainya, kita bantu. Ada duafa, ada fakir dan sebagainya. Wa yatasaddaqu, lalu dia bersedekah bisyai'in, dengan sesuatu ketika keluar. Ketika kita mau berangkat,
kata ulama dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ini, kalau kita bisa sedekah gitu. Maka di tempat-tempat kita kadang ada jamuan sebelum berangkat, itu bagian daripada sedekah. Dan selanjutnya yang bagi ayal tamisa rafiqan salihan muhibban lil khair. Yang paling penting lagi ketika berangkat itu carilah teman yang cocok. Ya, kalau ini mungkin beda dari zaman-zaman sebelumnya. Karena kalau kita sekarang itu sudah ditentukan. Ya, kita bisa satu kelompok, kita bisa dengan kawan, bisa dengan keluarga dan sebagainya. Cari yang cocok untuk kita, yang bagus, yang akan membawa kita kepada kebaikan. Inna siya zakaroh. Jika dia lupa, kawan tadi akan mengingatkan. Ya, wa in zakaroh a'anah. Kalau kita ingat, a'anah, dia akan membantu kita. Jadi kawan yang istilah orang sekarang sangat dekat dengan kita. Ya, dia perhatian dengan kita. Mungkin ketika kita ada masalah, dia hadir untuk itu. Ini dianjurkan di sini. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan juga ketika dia akan berangkat, wa yuwaddi'u rufaqahul al-mukim. Dia menyatakan berpamitan kepada tetangga-tetangganya, kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, al-mukim yang tinggal, yang bertempat tinggal. Maksudnya tidak ikut musafir haji ataupun umrah bersamanya. Fa yuwaddi'uhum, lalu dia berselamat tinggal, minta didoakan. Dan kadang-kadang kawan pun minta doakan kita. Seperti Sayyidina Umar pergi umrah, Rasulullah titip doa kepada Sayyidina Umar. Ini menunjukkan bahwa orang pesan doa itu sah-sah saja, dan mendoakan orang lain ini adalah bagian daripada amal ibadah. Diminta kita doakan, tak diminta kita dianjurkan juga. Bahkan doa yang tak diminta itu adalah cepat makbul, insyaallah. Tentu doa yang baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulli man arada safar. Nabi akan mendoakan, Nabi akan mengatakan dan mendoakan terhadap orang yang safar. Biasanya fi hibzillah wa kanafi zadakallahu taqwa, ya, wa ghafara zambak. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang yang akan bepergian jauh, fi hibzillah wa kanafi, semoga dalam lindungan penjagaan Allah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa zadakat taqwa, ya, semoga kamu dibekali Allah dengan ketakwaan. Wa zadakallahu taqwa, semoga ketakwaan kamu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Al-Quran, kata Allah dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah, ambillah bekal yang paling bagus adalah takwa. Dalam perjalanan apapun, perbekalan takwa utama. Perjalanan haji, perjalanan umrah, perjalanan dunia sampai ke akhirat, takwa ini sangat penting. Karena surga pun disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya wayam bagi iza hamma bil khuruj. Kalau seorang memang ingin berangkat haji lagi atau berangkat umroh, ayyusalliya rak'ataini, dia solat 2 rakaat. Fa iza faragha rafa'a yadayhi. Kalau selesai solat lalu dia mengangkat kedua tangannya, wada Allah min ikhlas. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Waqal, dan dia berkata dan berdoa, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal, ya, wal walad wal ashab. Intinya dia berdoa untuk doa berpergian. Ya Allah, antas sahib, engkau ya Allah sahib. Ya, sahib di sini kalau kita terjemahkan secara tekstual adalah teman. Tapi dalam makna di sini adalah engkau yang memilikiku, engkau yang akan melindungiku. Ya, fis safar dalam perjalanan, wal khalifah. Khalifah di sini biasanya kita pergi ada yang menggantikan kita. Nabi meninggal, ada yang menggantikan Nabi, khalifah. Maknanya apa? Saya pergi ya Allah, engkau jaga aku dalam perjalanan, keluarga aku tinggal ya Allah, engkau jaga juga.
Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ini makna kandungan daripada doa. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal wal walad wal ashab. Engkau khalifah, engkau jugalah yang akan menjaga keluargaku, hartaku, anakku, dan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu dalam berangkat itu juga kita dianjurkan ketika keluar rumah, sebenarnya ini doa setiap keluar rumah. Tapi karena kajian yang di sini adalah kajian berangkat haji dan juga umrah, ketika keluar rumah kita dianjurkan membaca doa juga. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika kata bismillahi tawakkaltu, biasanya dalam bahasa Arab itu huruf jar atau bismillah. Ada huruf jar namanya bismillah seperti di sini. Ini letaknya di tengah, kadang di akhir. Tapi di sini didahulukan. Ini mengandung makna, ya Allah, aku minta betul kepadamu. Aku tawakal hanya denganmu ya Allah, aku tawakal. Kuserahkan sepenuhnya hanya kepadamu ya Allah. Alallahi hanya atas Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada Tuhan, kekuatan daya dan tidak ada upaya kecuali dengan Allah. Yang kelima, yang selanjutnya adalah ketika dia naik kendaraan, maka dianjurkan membaca doa juga. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini menunjukkan ketika kita memakai subhanallah, subhanallazi, ini menunjukkan takjub. Perjalanan yang jauh ini rasanya ku tak mampu ya Allah, kecuali kebesaranmu, keagunganmu, kekuasaanmu yang membantuku. Subhanallazi sakhkhara lana hadza, ya, yang menundukkan untuk kami perjalanan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, kami tak bisa menyertai aja, tak bisa. Memang kekuasaan Engkau. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami kepada Tuhan kami pasti kami akan dikembalikan lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah ya hal-hal yang akan dilakukan oleh orang yang akan berangkat melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.